Setelah kita mengidentifikasi instrumen, terutama kuesioner ataupun lembar observasi, kita akan lakukan uji validitas dan reliabilitas untuk menguji instrumen kita itu tepat dan reliable. Sebelum kita melakukan uji validitas dan reliabilitas, mari kita pahami terlebih dahulu tentang konsep dari validitas dan reliabilitas. Saya akan mulai dari validitas terlebih dahulu, yaitu validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan suatu alat ukur dalam mengukur suatu data. Misalnya, bila seseorang akan mengukur cincin, maka dia harus menggunakan timbangan emas. Satu sisi lain, jika kita ingin mengukur berat badan, maka kita akan menggunakan timbangan berat badan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa timbangan emas akan valid untuk mengukur berat cincin. Tetapi, timbangan emas tidak akan valid untuk menimbang berat badan. Simpulan dari pengertian ini adalah bahwa ketika kita akan mengukur suatu data, kita harus memastikan bahwa data tersebut diukur dengan suatu alat ukur yang benar-benar untuk mengukur data tersebut. Konsep selanjutnya adalah reliabilitas. Reliabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama atau dengan alat ukur yang sama. Artinya, hasil yang ditunjukkan oleh suatu alat tersebut konsisten, baik diukur saat pertama kali maupun kedua kali dan selanjutnya. Sebagai suatu contoh, misalnya, seseorang ingin mengukur jarak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jenis alat ukur. Alat ukur yang pertama dengan meteran yang dibuat dari logam, sedangkan alat ukur yang kedua dengan menghitung langkah kaki. Pengukuran dengan meteran logam akan menghasilkan hasil yang sama, walaupun pengukuran itu diulang 2 kali atau lebih. Namun sebaliknya, pengukuran yang dilakukan dengan langkah kaki besar kemungkinannya akan didapatkan hasil yang berbeda jika diukur ulang 2 kali ataupun lebih. Dari gambaran tersebut, berarti meteran logam akan lebih reliabel dibandingkan dengan langkah kaki untuk mengukur jarak. Bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami konsep dasar dari validitas dan reliabilitas? Sekarang, coba saudara-saudara identifikasi instrumen yang digunakan, apakah sudah memiliki validitas ataupun reliabilitas. Setelah kita memahami konsep dasar validitas dan reliabilitas, selanjutnya kita harus memahami bagaimana cara mengukur validitas suatu instrumen. Perlu ditekankan bahwa validitas dan reliabilitas di sini adalah jika data yang akan kita ambil diukur dengan instrumen ataupun dengan pengamatan. Nah, ini untuk mengukur validitas suatu instrumen. Dalam hal ini seperti kuesioner, yaitu dengan cara melakukan korelasi antar skor masing-masing variabel dengan skor totalnya. Jadi masing-masing item pertanyaan di dalam dengan skor totalnya. Nah, variabel di sini adalah, kita satukan saja persepsinya, adalah skor pertanyaan dinyatakan valid bila skor pertanyaan tersebut berkorelasi secara signifikan dengan skor totalnya. Nah, salah satu teknik yang untuk mengukur validitas adalah menggunakan korelasi Pearson-Product Moment. Ini ada rumusnya, silahkan dipelajari. Namun, bagi kita cukup memahami korelasi Pearson Product Moment dan nanti kita akan bisa menggunakan melalui software komputer untuk mengukur validitas dari suatu instrumen.
Setelah kita memasukkan semua skor dalam pertanyaan atau pernyataan di dalam instrumen atau kuesioner, langsung kita melakukan analisis dan nanti akan dikeluar hasilnya, maka kita juga akan mengidentifikasi bagaimana hasil uji dari validitas skor-skor item pertanyaan atau pernyataan tersebut. Perlu dipahami, konsep dasarnya adalah bila R hitung lebih besar dari R tabel, maka H0 ditolak. Artinya, setiap item pertanyaan tersebut adalah valid. Bila R hitung lebih kecil dari R tabel, maka H0 gagal ditolak. Artinya, item-item pertanyaan tidak valid. Itu yang perlu dipahami. Nah, bagaimana kita membandingkan R hitung dan R tabel? R hitung adalah nilai dari corrected item score yang didapatkan dari hasil perhitungan. Sedangkan R tabel itu berdasarkan nilai produk nomor dari tabel yang sudah ada sebelumnya, tergantung dari jumlah responden yang kita akan ambil dengan tingkat kemaknaan 0,05. Nanti kita akan lihat berapa R tabelnya. Jadi sebelum kita melakukan R hitung, membandingkannya, kita pastikan dulu R tabel yang kita pergunakan sesuai dengan jumlah responden untuk uji validitas tersebut. Baik, di sini disajikan adalah nilai-nilai R tabel dari korelasi produk momen. Sebagai contoh di sini kita lakukan, jika kita responden untuk uji validitas kita lakukan kepada 20 responden, maka dengan tingkat signifikasi 5%, maka R tabel dari yang kita tentukan adalah 0,44. Namun kita bisa lakukan jika kita ingin menguji data kita berdistribusi normal dengan beberapa kajian referensi yang menggunakan jumlah responden 30, maka nilai R tabel untuk signifikasi 5% atau 0,05 berada di dalam 0,361. Semoga ini bisa dipahami dan kita tentukan terlebih dahulu nilai dari R tabel berdasarkan tabel korelasi produk momen. Bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami? Kalau sudah, coba dari dua kajian tadi silahkan diidentifikasi dan dikerjakan tugasnya sesuai dengan variabel dari usulan penelitian yang saudara-saudara lakukan. Selanjutnya kita akan mengukur tentang reliabilitas. Nah, tadi sesuai dengan konsep dasarnya, pernyataan atau pernyataan yang dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan atau pernyataan tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, diukur saat ini, kemudian diulang di pengukuran kedua dan selanjutnya, jawaban seseorang itu adalah konsisten. Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, prinsip dasar selanjutnya dari reliabilitas adalah kita harus memastikan dulu item-item pertanyaan atau pernyataan tersebut sudah valid. Baru kita akan mengetahui atau mengukur dari reliabilitasnya. Nah, sebagai contoh, di sini ada misalnya penelitiannya tentang perilaku merokok. Nah, kita akan menguji instrumen itu jika responden menjawab tidak setuju terhadap perilaku merokok, dapat mempertinggi kepercayaan diri, maka ketika kita tanyakan kembali dengan pertanyaan yang serupa, responden tersebut tetap konsisten dengan jawaban semula, yaitu tidak setuju. Nah, untuk mengukur konsistensi ini, kita lakukan uji reliabilitas. Namun, uji reliabilitas ini akan kita lihat jika pertanyaan tersebut atau pernyataan tersebut setelah diukur memiliki uji validitas yang valid. Ada dua cara untuk mengukur reliabilitas, yaitu
repeated measure atau ukuran ulang, dan one shot atau ukuran sekali saja. Nah, untuk repeated measure atau mengukur dengan berulang-ulang, pertanyaan ini ditanyakan kepada responden berulang kali pada waktu yang berbeda, misalnya sebulan kemudian dan seterusnya. Dan kita lihat apakah responden menjawab konsisten dengan jawabannya. Cara yang kedua dengan one shot atau diukur sekali saja, yaitu pengukuran hanya sekali, kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan yang lain. Pada umumnya, untuk uji reliabilitas, terutama bagi peneliti pemula, untuk meyakinkan bahwa instrumen kita sudah lakukan uji, sebagian besar kita memilih dengan cara yang kedua, yaitu one shot yang diukur sekali saja. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa konsep dasar reliabilitas adalah pengujian reliabilitas dimulai setelah menguji validitas terlebih dahulu. Jadi, ketika kita kembali lagi ke awal ya, konsep dasar validitas, jika pertanyaan yang tidak valid, maka pertanyaan tersebut dibuang. Kemudian baru diuji kembali pertanyaan-pertanyaan yang valid dengan mengeluarkan pertanyaan yang tidak valid, kita lakukan uji. Kita lakukan terus-menerus, sehingga prinsip dasar dari uji instrumen adalah yang pertama kita harus menyusun dulu kisi-kisi dari pertanyaan atau pernyataan sesuai dengan konsep dasar teori. Pastikan setiap kisi-kisi itu pertanyaannya atau pernyataannya lebih dari satu, sehingga ketika kita melakukan uji validitas dan pertanyaan atau pernyataan itu tidak valid dalam komponen kisi-kisi tertentu, kalau satu tidak valid kan kita tidak bisa mengukur komponen dari kisi-kisi yang seharusnya ada dalam konsep teori. Sehingga beberapa kajian reference, bila pertanyaan atau pernyataan itu kita buat sendiri, di setiap komponen dimensi atau subdimensi dari data yang akan kita ukur, itu lebih baik setiap item pertanyaan per dimensi itu lebih dari satu, ya bisa disarankan 2 atau 3, sehingga ketika kita akan melakukan uji validitas, komponen dalam sub instrumen atau kisi-kisi dimensi tersebut masih terwakili. Karena kalau dia tidak valid, pertanyaan itu akan dibuang, berarti terdapat miss atau kita kehilangan dari komponen pernyataan atau pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi yang sudah kita buat. Nah, setelah semuanya pertanyaan itu valid, kita baru bersama-sama mengukur atau melihat hasil uji reliabilitasnya. Bagaimana? Semoga bisa dipahami dan kita telaah lagi, kembali lagi tentang instrumen yang kita pilih. Jadi konsep tambahannya adalah saudara-saudara yang menggunakan instrumen kuesioner, pastikan saudara-saudara memahami instrumen tersebut dan sudah mengetahui setiap komponen atau bagian-bagian di dalam instrumen tersebut sudah mewakili apa yang ada di dalam kajian referensinya.